warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, namaku adalah Yusmi Andriani dan NIM-ku adalah 933405119 dan aku berasal dari kelas psikologi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi kognitif tentang belajar. Belajar adalah suatu proses di mana sesuatu yang kita kerjakan dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar. Yang pertama, waktu istirahat. Dan yang kedua, pengertian tentang materi yang dipelajari secara menyeluruh. Dan yang ketiga, pengertian tentang materi yang dipelajari. Dan keempat, pengetahuan akan prestasi sendiri. Dan yang kelima adalah transfer. Dan jenis belajar itu ada dua. Yang pertama, belajar asosiatif, dan yang kedua, belajar observasional. Belajar asosiatif adalah terjadi ketika organisme membuat koneksi atau asosiatif antar kejadian. Dan belajar observasional adalah terjadi ketika individual mengamati dan meniru perilaku. Dan dalam pembelajaran observasional ada 4 proses utama. Yang pertama ada atensi, dan yang kedua ada retensi, dan yang ketiga reproduksi motorik, dan yang keempat adalah penguatan. Pembelajaran dalam pendekatan behavioral dibagi menjadi dua, yaitu pengondisian klasik dan juga pengondisian operan. Pengondisian klasik yaitu stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan mencapai kemampuan untuk memunculkan respon yang sama. Dan yang kedua adalah pengondisian operan. Bentuk belajar asosiatif ketika konsekuensi perilaku mengubah probabilitas terjadinya perilaku tersebut. Perilaku operan terjadi secara spontan. Faktor dalam belajar ada faktor kognitif, yaitu menekankan pada tujuan perilaku gagasan bahwa banyak perilaku diarahkan oleh tujuan. Dan sebagai contoh, seperti siswa SMA yang memiliki tujuan untuk memasuki perguruan tinggi, maka dia akan lebih giat dalam belajar. Jika kita berfokus hanya pada perilaku belajar mereka, kita akan melewatkan tujuan perilaku tersebut. Siswa tidak selalu giat belajar karena sebelumnya didorong untuk belajar. Sebaliknya, belajar adalah cara untuk mencapai tujuan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatannya memasuki perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya ada faktor biologis, yaitu hal yang berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani pada individu. Sehubungan dengan faktor biologis ini, diantaranya ada dua. Yang pertama, kondisi fisik yang normal, dan yang kedua, kondisi kesehatan fisik. Yang selanjutnya adalah faktor kultural. Kultur dapat mempengaruhi tingkat sejauh mana proses belajar itu digunakan. Sebagai contoh, di Bali banyak anak menjadi penari yang handal pada usia 6 tahun. Sedangkan anak-anak di Norwegia lebih cenderung menjadi pemain ski yang handal pada usia tersebut. Kaitan belajar dengan kesehatan dan kesejahteraan. Ada penelitian menggunakan tikus yang menunjukkan 4 variabel penting yang terlibat stres manusia. Yang pertama, stres dan prediktabilitas. Dan yang kedua, stres dan kontrol. Dan yang ketiga, stres dan perbaikan. Dan yang keempat, pelampiasan untuk frustasi. Dan sebagai contohnya yaitu stres
Dan sebagai contohnya, stres dan prediktabilitas, yaitu tikus dapat mendapatkan makanan. Contoh stres dan prediktabilitas. Tikus dapat mendapatkan makanan pada waktu yang tetap. Namun jika waktu pemberian makanan ini tidak tentu, tikus tersebut akan mengalami stres. Stres dan kontrol. Bayangkan bahwa tikus telah dilatih untuk menghindari kejutan listrik dengan menekan tuas. Seiring berjalannya waktu, bahkan ketika tuas tersebut sudah tidak lagi terkait dengan kejutan listrik, tikus tersebut tetap akan menekan tuas ketika mendapatkan kejutan dan mengalami stres. Stres dan perbaikan. Ada 2 tikus yang mendapatkan kejutan listrik. Jerry mendapatkan 50 kejutan per jam, sedangkan Chuck mendapatkan 10 kejutan per jam. Pada hari berikutnya, keduanya mendapatkan kejutan yang sama, yaitu 25 kejutan per jam. Alhasil, tikus yang lebih terlihat stres, Chuck, meskipun Jerry secara umum mendapatkan kejutan lebih banyak. Karena dalam dunia, Jerry bahkan dengan 25 kejutan per jam, keadaan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah pelampiasan untuk stres. Tikus yang memiliki kayu untuk digerogoti atau bahkan teman lain yang untuk diajak berkomunikasi mungkin akan merasakan tingkat stres yang lebih rendah sebagai akibat kondisi lingkungan yang negatif. Ketika kita melihat perbaikan bahkan dalam waktu yang sulit, stres kemungkinan akan menghilang. Terakhir, ketika kita memiliki pelampiasan untuk frustasi dalam kehidupan, baik berupa latihan fisik, menulis, dan atau membuat karya seni, dapat melepaskan stres yang dirasakan. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.